What's up bros, it's me Hanabyte dan hari ini yuk kita bahas sedikit tentang Guardian ya. Jadi buat kalian yang nanti rencananya rolling tank di Cloud Song atau sudah tahu Guardian itu apa, semoga tips ini membantu buat kalian menentukan build yang kalian inginkan. Jadi sedikit disclaimer, skill yang saya pakai ini cocok buat saya, tapi belum tentu cocok buat kalian nanti kalau playstyle-nya beda mungkin ya. Oke, so let's start with the tips. Jadi di Cloud Song ini ada dua macam skill ya. Ada skill karakter dan ada skill job. Nah, kalau untuk skill job ini tergantung dari job yang kalian ambil. Misalnya kalau jadi swordsman kan lanjutannya Guardian atau Berserker. Kalau kalian pilih Berserker, otomatis ini berubah jadi skill Berserker. Kalau kalian pakai Guardian, skill ini akan jadi skill Guardian ya. Oke. Untuk skill karakter sendiri itu skillnya sama. Jadi kalau kalian swordsman jadi berserker, skill ini tetap sama aja ya. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan. Dan sebagai PvE tank, skill yang saya ambil itu pertama itu whirlwind ya. Jadi whirlwind itu skillnya sebagai damage over time di OT, dia akan berjalan selama 4 detik dan memberikan damage totalnya seperti yang tertulis ini, P-Attack kalau di sini 1300 ya. Nah, untuk pasifnya sendiri itu mengurangi damage target sebanyak 15%. Jadi setiap monster yang kena damage dia akan kena debuff ini selama 2 detik. Tapi karena whirlwind ini adalah DOT selama 3 detik, 4 detik itu, efektifnya skill pasif ini sebetulnya bukan 2 detik tapi mungkin sekitar 5 detik atau 6 detikan. Oke, untuk yang kedua skillnya namanya Master Grip. Dia skillnya menarik musuh ke kita. Jadi buat crowd control atau buat ngumpulin monster supaya gampang di area, skill ini paling berguna ya sebagai tank. Dan juga nanti mengurangi slow mereka selama mengurangi pergerakan mereka selama 2 detik ya. Nah, untuk pasifnya sendiri itu ada heal ya, ada heal effect sebanyak 10% max HP dan meningkatkan aggro rate sebanyak 10 kali. Nah, untuk aggro rate sendiri itu menurut saya itu tergantung dari damage yang kita hasilkan. Jadi sebagai tank pun kita harus memberikan damage yang cukup tinggi, tetapi karena kita tank biasanya kan damage kita lebih rendah daripada DPS. Nah, untuk mengcounter itu supaya agronya nggak lepas, itu agro kita ditingkatkan sebanyak 10 kali. Jadi damage kita itu pura-puranya dinaikkan 10 kali supaya kita mempertahankan agronya tetap tinggi seperti itu. Nah, itu jadi menurut saya Master Grip ini berguna. Level 1 cukup kalau misalnya skill point-nya kurang ya. Jadi level 1 cukup untuk meningkatkan agro kali 10. Tetapi heal-nya otomatis ya nggak 10% ya. Kalau di ini kan max level 10%. Jadi kalau level 1 tuh kalau nggak salah sekitar 6%-an. Tapi nggak ada masalah. Karena kita lebih mementingkan aggro rate. Dan untuk heal sendiri kan mestinya ada healer atau pakai pot ya. Oke, untuk skill ketiga saya pakai Faith Leap. Nah, Faith Leap ini berguna buat mengurangi jarak kita dengan monster dengan cepat ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita bisa target, arahkan, dan kita lompat. Nah, ini berguna kalau misalnya ada monster yang ngejar party anggota kita yang lain, anggota party yang lain ya. Jadi misalnya kalau monsternya ada yang lepas, kena dikejar healer dikejar atau DPS range dikejar, kita bisa lompat untuk segera mengambil kembali agronya. Seperti itu. Nah, untuk pasifnya itu dia memberikan stun sebanyak 1%, sebanyak 1 detik. Sebanyak ya. Bukan. Jadi stunnya selama 1,2 detik di level 1. Nah, kalau misalnya kalian level 5, otomatis stunnya kurang lebih mungkin 2 detikan ya. Jadi cukup lama sih 2 detik ini. Nah, saya ambil level 1 cuman buat ada efek stun. Tapi kalau di lawan boss kan efek stun ini nggak berguna ya. Ini lebih cocok buat minion atau buat PvP ya. Oke. Itu aja sih dari skill karakter sebagai Guardian. Nah, untuk yang skill Guardiannya sendiri, karena yang aktif cuma ada 1, sisanya pasif, itu otomatis kita ambil ya.
Nah, skill aktifnya yang pertama itu, skill aktif satu-satunya sih, bukan yang pertama. Itu adalah Roar of Valor. Nah, Roar of Valor ini damage dealing type ya, ini benar-benar murni damage. Dan ada additional inflicts damage equal to 5% max HP. Nah, ini berguna sekali karena semakin kita tinggi levelnya, powernya, max HP kita kan semakin tinggi. Nah, otomatis damage ini akan semakin tinggi. Dan karena kita guardian atau sebagai tank ya, kita kan main fokusnya adalah menaikkan HP, defense dan magic defense untuk semakin tinggi dibandingkan damage kita. Nah, karena kita fokusnya di HP, max HP ini, damage-nya Roar of Valor ini naik drastis seperti itu. Jadi ini berguna sekali ya buat damage dealing ya. Dan untuk pasifnya juga itu meningkatkan, memberikan buff kepada tim ya, kepada tim dan diri sendiri untuk meningkatkan damage yang dihasilkan sebanyak 10% selama 5 detik. Nah, untuk tim lain saya kurang tahu, untuk job-job lain saya kurang tahu, tapi untuk Guardian sendiri 5 detik ini cukup untuk mengeluarkan semua skill lainnya ya. Jadi setelah Roar of Valor, kalau misalnya skill kalian sudah off cooldown, kalian bisa pakai Whirlwind sama pakai Fate Leap. Waktunya cukup sih buat semua itu. Jadi satu kali rotasi cukup ya. Sama juga mungkin bisa meningkatkan damage pad ya. Saya nggak tahu kan. Jadi kalau misalnya habis Roar of Valor plus pasifnya ini aktif, kalian pakai skill pad mungkin damage-nya nambah juga. Kayak gitu. Belum tahu sih, nanti mungkin saya coba. Oke, untuk pasifnya yang pertama saya ambil ini ya, Guardian Trial. Guardian Trial ini membuat damage reflect sebanyak 580 damage. Nah, saya nggak tahu sih 580 damage itu apakah murni 580 atau nanti bisa meningkat, ada kalkulasinya sendiri. Tapi ini berguna karena seperti saya tadi bilang, aggro rate itu sepertinya kan tergantung dari damage. Nah, kalau misalnya di awal-awal musuhnya sudah kita tarik, sudah nyerang kita, otomatis kan dengan mereka mukul kita ada damage reflect, aggro kita naik. Damage kita naik, aggro kita naik. Dan kalau misalnya nanti kita pakai Master Grip, ya kan dapat buff aggro selama 6 detik, otomatis damage reflect ini agronya, tanda kutip ya, agronya naik. Jadi kemungkinan untuk si monster-monster atau bos-bos ini lepas itu semakin berkurang seperti itu. Jadi menurut saya ini termasuk penting ya buat tank ya. Kalau di PvE, kalau di PvP mungkin kurang efektif karena agro itu kan kayaknya nggak ada ya kalau di PvP ya. Jadi agak percuma kalau kita naikkan ini di PvP. Jadi nanti kalau kalian PvP skillnya nggak pakai ini. Oke, untuk untuk skill pasif yang kedua itu ada Master Grip 2. Nah, Master Grip 2 ini meningkatkan damage reduction sebanyak 14% selama 6 detik. Jadi Master Grip ini dia aktif kalau kita pakai Master Grip 2 pasif itu akan aktif kalau kita pakai Master Grip. Nah, dan ini menghasilkan damage reduction ya sebanyak 14% tadi. Jadi cukup berguna. Kalau misalnya skill poinnya terbatas, ambil level 1 aja cukup, ya kan? Karena level 1 11%. 11% itu udah lumayan lah daripada nggak sama sekali. Nanti kalau misalnya skill poinnya udah cukup banyak, otomatis ini dimaksimalkan. Level 10, pasifnya juga menambah damage reduction, dimaksimalkan juga. Jadi total damage reductionnya itu 25% setiap kali kita aktifkan Master Grip. Dan dapat buff itu selama 6 detikan ya, 6 detikan. Jadi lumayan bagus tuh. Oke, yang ketiga skill pasifnya itu Unbreakable. Unbreakable ini kita ambil level 1 cukup di awal ya. Di awal cukup level 1 untuk mengurangi damage monster sebanyak 10%. Jadi level 1 sama level 5 sama aja. Saya nggak tahu nanti level 10 apakah nambah atau enggak. Terus nanti kalau Wrath Rage-nya naik, Rage-nya aktif, kita dapat increase healing 7,2%. Jadi kalau kita di heal sama healer atau sama pakai potion mungkin ya, itu akan meningkatkan efektivitas healnya sebanyak 7,2%. Ini di level 5 ya. Nanti kalau level 10 mungkin sekitar 11-12%an. Oke, untuk pasifnya itu Iron Will.
meningkatkan damage reflect by 25% kalau rage bar-nya naik. Jadi wrath-nya aktif ya. Nah, nanti kita bahas sedikit tentang wrath nanti. Jadi ini kalau bisa difokuskan dulu karena kan damage reflect ini seperti tadi saya bilang dia ada kemungkinan meningkatkan aggro ya, meningkatkan aggro rate-nya supaya monsternya itu nggak lepas. Jadi kayaknya penting banget ini, termasuk penting untuk dipakai sebagai PvE tank. Oke, nah sekarang kita bahas sedikit tentang apa sih itu wrath ya. Jadi gini, di bawahnya bar HP ini ada namanya wrath bar ya, atau rage bar, nggak tahu salah satu deh. Nah orangnya ini rage bar kita. Nanti kalau sudah mentok, kalau udah 100%, dia akan aktif sendiri dan berkurang seiring dengan waktu ya. Jadi kayaknya sih 8 detikan aktifnya. Nah, caranya untuk menaikkan rage bar ini adalah dengan memakai skillnya, skill yang kita punya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada skill yang off cooldown ya. Kalau bisa semua skill selalu cooldown. Jadi kalau sudah bisa dipakai, pakai lagi supaya cepat rage bar-nya cepat naik. Nah, rage bar ini yang seperti ini tergantung skill ya. Setiap skill beda-beda. Kalau ini 32 dipakai whirlwind, kalau master grip 15, facelift 15 dan lainnya ini 16, ini 15. Kalau Roar of Valor 15 juga. Nah, begitu dia aktif, dia akan mengaktifkan damage reflect ini. Jadi damage reflectnya kita naik. Jadi semakin cepat kita reach bar-nya semakin cepat full dan aktif, semakin besar juga damage kita. Kalau misalnya bosnya atau musuhnya nyerang kita ya. Seperti itu. Oke. Sepertinya sudah semua ya kita bahas tentang skill Guardian ya. Kalau nanti kalian ada pertanyaan tentang Guardian atau yang lain-lain, boleh sih komentar di komen aja. Oke, sepertinya itu saja tips dari saya. Semoga tips ini membantu kalian menentukan build kalian sendiri. Nanti mungkin saya bikin guideline untuk yang versi PvP-nya ya, versi PvP atau versi damage dealing type ya. Dan mungkin juga petnya nanti dibahas di lain video. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang jelas. Boleh komentar dan itu akan membantu saya memperbaiki video-video saya selanjutnya. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.